G6 bertemu lagi dengan Miss Riana dalam pembelajaran tematik. Kali ini kita sudah ada di tema 4, subtema 2 tentang globalisasi dan manfaatnya. Oke, pertama kita tentang pembelajaran bermuatan bahasa Indonesia, menemukan informasi penting dari teks yang dibaca. Kenapa sih kita ulang-ulang lagi terus, Miss? Informasi penting itu terus-terusan. Karena dengan bisa menemukan informasi penting dari suatu bacaan, berarti kalian akan lebih senang membaca. Kalian akan lebih senang membaca sendiri dibandingkan hanya bertanya kepada orang lain tentang apakah bacaan tersebut. Hingga kalian bisa terhindar dari yang namanya hoax. Jadi kalian tidak akan langsung menyimpulkan kalau kalian benar-benar belum menemukan atau membaca sendiri berita atau suatu informasi. Nah, bagaimana sih caranya untuk menemukan informasi yang penting kalau teksnya dibacakan? Pertama, harus mendengarkan teksnya dengan baik-baik. Kemudian catat informasi pentingnya, lalu kembangkanlah informasi penting itu menjadi kalimat yang baik, tapi tentunya kalimatnya tidak ditambah-tambahi atau dikurang-kurangin ya, maknanya tidak berubah. Lalu rangkai menjadi paragraf yang baik dan disampaikan kepada teman baik secara lisan maupun secara tulisan. Contohnya nanti akan menjadi tugas, tapi tidak sekarang, nanti Miss akan memberikan video tentang berita. Lalu kalian harus mencatat informasi penting dari berita tersebut. Tapi itu nanti lain kali, tidak saat ini. Nah, lanjut ke IPS. Kerjasama anggota ASEAN dalam bidang politik. Nah, dalam bidang politik, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Contohnya, misalnya, adalah meningkatkan pemerintahan yang baik dengan memajukan prinsip-prinsip demokrasi. Caranya dengan ada pertemuan-pertemuan, ada diskusi-diskusi. Lalu, salah satunya lagi adalah ada ini membantu penyelesaian konflik antara anggota ASEAN secara damai. Jadi jika ada masalah diselesaikan secara damai. Mempererat persatuan kesatuan, lalu juga melakukan ini nih, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral ya. Jadi dengan ada perjanjian tersebut diharapkan setiap negara di ASEAN ini bisa saling membantu tapi tetap tidak mencampuri urusan di dalam negaranya masing-masing. Lalu, Indonesia tentunya adalah memiliki peranan yang penting dalam ASEAN karena Indonesia adalah salah satu negara yang memprakarsai ASEAN. Siapa saja negara lain yang memprakarsai berdirinya ASEAN? Nanti Miss akan jelaskan setelah ini. Adalah tokoh-tokoh yang menjadi pemrakarsa. Artinya pemrakarsa itu apa sih? Pemrakarsa itu adalah artinya orang yang mencetuskan atau orang-orang yang membuat ASEAN. Pertama adalah dari negara kita sendiri, Bapak Adam Malik, itu dari Indonesia. Kemudian Tanat Koman, itu dari Thailand. Kemudian ada S. Rajaratnam, kita biasanya sebut S disingkat Rajaratnam, ini dari Singapura. Lalu ada Narcis Ramos, ada yang itu dari Filipina, dan ada Abdul Razak itu dari Malaysia. Jadi jika ditanya 5 negara yang memprakarsai atau mendirikan ASEAN itu ada Malaysia, ada Filipina, ada Indonesia, ada Thailand, dan ada Singapura. Lihat, Indonesia adalah salah satunya. Luar biasa sekali ya. Lalu ini adalah lambang dari ASEAN. Ini gambarnya adalah padi. Ada 10 padi yang terikat. Kenapa ada 10 padi? Karena negara anggotanya ada 10. Ya, jadi kenapa dilambangkannya dengan padi? Karena padi adalah unsur kemakmuran. Karena merupakan salah satu makanan pokok yang ada di ASEAN. Oke, mari kita lanjutkan. Nah, oke. Untuk tugas IPS adalah mengerjakan nomor 1, soal nomor 1, nomor 2 di buku tulis. Jadi di sini kalian tidak mendiskusikan dengan teman sih, tapi kalau kalian ingin berdiskusi dengan teman juga boleh. Tapi ingat, namanya berdiskusi berarti bekerja bersama-sama, bukan hanya satu teman mengerjakan dan satu teman melihat. Tidak, itu namanya bukan berdiskusi. Jadi kalian harus mencari apa itu ASEAN, Political Security Community atau APSC. Ada sih tadi kita bahas sedikit di sini, tapi untuk lebih jelasnya kalian bisa mencari banyak sekali di internet. Ya, jangan lupa mencantumkan sumber. Selanjutnya dalam muatan IPA, cara kita menghemat listrik. Miss yakin kalian semua sudah sangat tahu bagaimana caranya.
Contohnya, membatasi waktu menonton televisi. Selain bermanfaat mengurangi energi listrik yang digunakan, juga bermanfaat untuk kesehatan mata dan tubuh kalian. Lalu mematikan kipas angin atau pendingin ruangan ketika udara sedang sejuk. Kalau misalnya bisa kita buka jendelanya, apa salahnya? Selanjutnya, mencabut kabel dari stop kontak apabila sudah tidak digunakan. Ini Miss Riana juga harus sering diingatkan nih, karena kadang-kadang kalau Miss Riana sudah mengisi daya baterai, padahal sudah penuh tuh handphonenya sudah Miss cabut, tapi si stop kontak ininya belum Miss cabut. Lalu, jangan biarkan pengisi daya telepon seluler atau laptop terpasang di stop kontak semalaman nih. Kalau ini Miss Riana sudah mencoba mengurangi, tapi mencabut stop kontaknya yang belum. Ayo kita sama-sama mengurangi ya. Mengganti lampu dengan daya yang lebih kecil, dan mematikan saklar lampu saat kondisi ruangan cukup cahaya. Jika kita bisa membuka jendela atau membuka tirai sehingga sinar matahari masuk, ya sudah, lampunya kita matikan. Ada 3 jenis lampu yang paling banyak beredar, yaitu lampu pijar, lampu neon, oke, mana ini catatan Miss? Lampu pijar, lampu neon atau CFL, Compact Fluorescent Light, dan lampu LED yang sekarang sering banyak digunakan, yaitu Light Emitting Diode. Lampu pijar adalah lampu yang cahayanya berasal dari pemanasan filamen atau logam sehingga menghasilkan cahaya. Kalau lampu neon merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pendaran fosfor, makanya ada fluoresensnya. Sedangkan lampu LED merupakan jenis lampu yang cahayanya berasal dari pancaran cahaya diode atau dioda. Dari ketiga jenis lampu ini, lampu LED adalah lampu yang paling efisien. Artinya listrik yang digunakan jauh lebih hemat dibandingkan jenis-jenis lampu lainnya. Saat ini sudah banyak digunakan lampu LED karena cahayanya lebih baik dan lebih hemat energi. Bagaimana sih cara membedakan lampu mana yang baik dan lampu mana yang tidak baik? Sebenarnya dengan cara kalau kita pegang tidak panas. Kalau lampu pijar, kalau dinyalakan, lama-kelamaan akan panas. Berarti energi listriknya tidak semua menjadi energi cahaya, tapi berubah menjadi energi panas sebagian. Sedangkan kalau lampu yang tidak berubah menjadi energi panas, berarti semua energi listriknya berubah menjadi energi cahaya. Oke, kita lihat jenis-jenis lampu ya. Oke, di sini ada jenis-jenis lampu. Ya. Nah, ini dia. Ada lampu pijar tadi yang kita bahas di sini. Nah, lalu ada lampu pendar atau neon fluorescence, dan ada lampu LED, light emitting diodes. Ini perbedaan di dalamnya. Ini tadi filamen atau sejenis logamnya yang nanti akan menghasilkan cahaya, tapi nanti kalau kalian pegang akan ada sedikit panas. Ini Miss tampilkan sekilas tentang bagian dalamnya ya, tapi yang paling hemat energi adalah lampu LED. Harganya memang lebih mahal, yang paling murah biasanya lampu pijar, tapi energi yang dihasilkannya sama banyak, tetapi maksudnya energi cahaya yang dihasilkannya sama banyak, sama terang, tapi energi listrik yang dibutuhkannya lebih kecil karena wattnya lebih kecil. Nah, ini juga lampunya kalau digambar, sama-sama berdaya 5 watt, tetapi dengan keterangan biasanya yang lebih terang itu adalah lampu LED dan lampu neon, tapi yang lebih hemat energi adalah lampu LED. Oke, ke PPKN. Usaha yang dilakukan dalam keberagaman kegiatan ekonomi. Lagi-lagi tentang kegiatan ekonomi yang beragam. Nah, kenapa sih beragam kegiatan ekonomi? Karena setiap orang memiliki potensi ya. Potensi itu apa sih? Potensi sebenarnya, potensi itu adalah bakat yang dimiliki oleh seseorang. Berbeda-beda. Nah, potensi ini berbeda-beda. Jadi, kita tidak boleh bilang, bakat kamu mah cuma begitu saja. Kita tidak boleh merendahkan potensi orang lain atau merendahkan potensi diri kita sendiri. Karena setiap orang itu unik. Dan berkat potensi yang berbeda-beda ini, maka kita bisa menghasilkan keberagaman ekonomi. Terbayang, kalau semua orang bakatnya menjadi guru, siapa yang menjadi murid? Atau jika semua orang bakatnya hanya membuat nasi goreng, wah tidak akan semarak, berarti tidak akan ramai makanan yang ada di dunia kita ini. Apalagi Bandung itu terkenal dengan kulinernya yang sangat beragam. Dari tahu saja, bisa jadi gehu, bisa jadi batagor, bisa tahu gecok, tahu yang diancur-ancurin. Banyak sekali, ada keripik tahu, itu hanya dari tahu saja.
Dari pisang, ada pisang goreng, pisang bolen, pisang keju, pisang bakar, keripik pisang, terus sale pisang, banyak sekali. Itu karena potensi setiap orang berbeda-beda. Orang yang memikirkannya pun berbeda-beda. Nah, sama seperti kalian. Ada yang berbakatnya berbeda-beda. Ada yang berbakat di olahraga, ada yang berbakat di seni, ada yang berbakat di masak, menulis, atau mengajar, atau menggambar, menyanyi, berbeda-beda. Nah, ini adalah tugas kalian. Tugas kalian adalah kamu melihat teman-temanmu. Jadi, kalian harus mengisi yang nomor 4 ini langsung di sini ya, dengan 4 nama teman. Boleh teman yang ada di G6 atau boleh teman yang ada di luar G6. Potensinya apa? Kalau kalian misalnya tidak tahu teman kalian itu bakatnya apa, kalian tidak terlalu tahu, takut salah, misalnya, kayaknya dia jago gambar sih, Miss. Tapi aku nggak yakin. Dipastikan dulu, tanyakan kepada teman kalian. Lalu tanyakan juga kepada teman kalian, apa usaha yang dilakukannya. Misalnya, ini contohnya Dedi namanya. Dia pandai membuat mosaik dan kolase. Usaha yang dilakukannya supaya potensinya semakin berkembang adalah berlatih dan menciptakan kreasi yang menarik dengan giat. Misalnya di sini Riana, bakatnya menyanyi. Hahaha. Jangan ketawa kalian ya. Usaha yang dilakukannya adalah rajin menyanyi atau mengikuti les vokal misalnya, ini contoh. Tapi apa yang kalian isi di sini itu harus real fan ya, teman yang benar-benar ada, nyata orangnya. Itu tugas PPKN kalian, langsung kerjakan di Bu Pena saja. Nah, sekarang adalah kita bahas lagi tentang poster, tentang ciri-ciri poster yang baik. Itu sudah pernah kita bahas ya. Kalimatnya, tulisannya, bahasanya, dan gambarnya itu harus jelas. Kita lewat tentang poster. Lanjut lagi bahasa Indonesia tentang informasi penting. Ini juga mendengarkan. Kita akan lewat, nanti kita akan lakukan yang Miss bilang tugas dari Miss Riana tentang video itu ya. Kembali ke IPA, cara-cara menghemat energi listrik. Nah, tadi sudah kita bahas banyak sekali cara-cara yang bisa kita lakukan. Nah, supaya kita tahu bahwa alat-alat kita itu hemat listrik, ini adalah tugas kalian. Di halaman 44. Jadi kalian mengisi minimal 4 alat listrik. Berarti di sini langsung sampai 5 ya. Sebentar. Nah, di sini sampai nomor 5. Kalian harus mengisi alat elektronik yang ada di rumah kalian. Televisi, ini contohnya. Televisi 120 watt. Kalau televisi kalian tidak 120 watt ya sudah. Ini tidak usah dipakai. Ini dicoret. Pokoknya kalian 1 sampai 4 ya. Minimal 4, lebih boleh, kurang jangan. Lalu kenapa kita Miss mengisi ini? Karena kita akan melihat berapa watt listrik yang kita gunakan dalam 1 bulan. Sehingga kalau kalian membayar listrik, orang tua kalian membayar tagihan listrik, itu sebenarnya dari situ. Contohnya misalnya televisi. Miss, televisi aku wattnya lebih kecil, hanya 100. Oh ya sudah. Dalam 1 hari ya, penggunaannya dalam 1 hari kira-kira berapa jam. Lalu yang kedua, komputer. Bagaimana cara melihat watt listrik pada benda-benda? Caranya adalah, silakan lihat penjelasan dari Miss Riana ya. Nah, cara melihat keterangan wattnya, kalau untuk lampu ada di kotaknya. Aduh Miss, kotaknya udah nggak tahu kemana. Nah, kalau kotaknya sudah tidak tahu kemana, biasanya di bagian lampunya, di situ akan diberitahu dia wattnya berapa. Contohnya kalau lampu ini dia 10 watt. Misalnya kira-kira lampu kalian 10 watt, ada berapa lampu di rumah kalian? Tinggal dikalikan, berhubungan dengan matematika. Nah, contohnya lampu ini ya, dia hanya menggunakan daya 10 watt, tapi kecemerlangannya atau cahayanya yang dihasilkan setara dengan cahaya 70 watt lampu pijar biasa. Jadi tentunya lampu ini lebih hemat energi. Nah, bagaimana cara mengetahui alat listrik lainnya? Nah, Miss bukan mempromosikan merek ini ya, tapi ini contohnya Miss dapat dari internet. Ada di kotaknya. Dilihat ini 350 watt, tapi kalau kotaknya sudah tidak ada, kalian lihat di bagian belakang setrikanya, biasanya di situ ada keterangan berapa watt. Demikian juga dengan televisi, dengan radio, ataupun kulkas. Tapi, jika sulit bagi kalian untuk mencari berapa wattnya, kalian bisa browsing di internet kira-kira berapa watt. Oke, tugas dari Miss Riana. Jika ada pertanyaan bisa langsung menghubungi Miss Riana. Sekian dari Miss Riana dan sampai jumpa.